Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi pertama, pengertian penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur, dan dapat ditularkan dari manusia ke manusia, binatang ke manusia, udara, makanan dan minuman, dan benda yang telah terkontaminasi. Orang yang menularkannya bisa saja tidak memperlihatkan gejala dan tidak tampak seperti orang sakit apabila dia hanya sebagai pembawa penyakit. Pengertian penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit yang dapat ditularkan melalui media tertentu. Penyakit menular sering disebut juga penyakit infeksi karena penyakit ini diderita melalui virus, bakteri, parasit, atau jamur yang ditularkan melalui berbagai macam media seperti udara, jarum suntik, transfusi darah, tempat makanan atau minuman, dan lain sebagainya. Cara penularan penyakit menular yaitu yang pertama penularan langsung, yang dimana penularan penyakit terjadi secara langsung dari seorang penderita ke orang yang sehat. Yang kedua, penularan tidak langsung, yaitu penularan yang terjadi dengan melalui media tertentu seperti melalui udara dalam bentuk droplet, melalui benda yang terkontaminasi, melalui vektor, dan melalui air. Adapun faktor penyebab penyakit menular yaitu yang pertama virus. Virus merupakan penyebab infeksi yang paling sering terjadi. Beberapa penyakit akibat infeksi virus yang masih banyak ditemukan di Indonesia itu ISPA, influenza, cacar, campak, hepatitis, demam berdarah, HIV/AIDS, dan gastroenteritis. Yang kedua, bakteri. Bakteri juga termasuk penyakit infeksi yang masih banyak ditemukan di Indonesia, yaitu contohnya demam tifoid, tuberkulosis, pneumonia, meningitis, infeksi saluran kemih, difteri, batuk rejan, sepsis. Yang ketiga, parasit. Parasit bisa disebabkan oleh berbagai jenis makhluk hidup seperti cacing dan amuba. Contoh penyakit parasit yaitu cacingan, malaria, giardiasis, amebiasis, dan toksoplasmosis. Dan yang keempat, jamur. Jamur mudah tumbuh subur di daerah beriklim tropis dan hangat dengan kelembapan yang tinggi. Salah satunya di Indonesia. Contoh penyakit jamur itu yaitu jamur kaki, infeksi jamur kulit, kuku, dan infeksi jamur pada vagina, dan aspergillosis. Sebagian jenis jamur juga dapat menyebabkan meningitis dan pneumonia. Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk membasmi penyakit menular yaitu yang pertama, membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Yang kedua, memasak makanan atau minuman hingga matang sebelum dikonsumsi. Yang ketiga, menggunakan masker ketika sedang berada di luar rumah atau ketika sedang sakit. Yang keempat, tidak berbagi peralatan kebersihan pribadi seperti sikat gigi, pisau cukur, handuk, alat makan, dan lain sebagainya. Yang kelima, melengkapi imunisasi sesuai jadwal yang direkomendasikan oleh dokter atau kita hendak bepergian ke daerah dengan penyakit endemik. Yang keenam, melakukan hubungan seks aman yaitu menggunakan kondom ketika berhubungan intim dan tidak berganti pasangan seksual.
Dan yang ketujuh, menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Adapun contoh pada penyakit menular yaitu demam berdarah dengue atau biasa disebut dengan DBD adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang ditandai dengan demam mendadak 2-7 hari tanpa penyebab yang jelas, mengalami lemas atau lesu, gelisah, nyeri, luh hati, disertai dengan tanda-tanda perdarahan di kulit berupa bintik perdarahan, ruam, kadang-kadang mengalami mimisan, berak darah, muntah darah, dan kesadaran menurun. Nyamuk Aedes ini menggigit atau menghisap darah secara berganti-ganti sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama banyak penderita yang terinfeksi virus tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah yaitu memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida dengan jarak 1 minggu, menguras tempat penampungan air seperti bak mandi minimal setiap minggu, menutup rapat tempat penampungan air, melakukan daur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat berkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah, memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah, menaburkan bubuk larvasida pada penampungan air yang sulit dikuras, menggunakan kelambu saat tidur, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian, menghindari wilayah daerah yang rentan terjadi infeksi, dan menggunakan krim anti nyamuk yang mengandung DEET, yaitu N-diethylmetatoluamid, tetapi jangan digunakan pada anak di bawah usia 2 tahun. Adapun integrasi keislaman yang terkait yaitu pada surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi Soharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka ke jalan yang benar. Maksud dari ayat di atas adalah kerusakan yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia, yaitu segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia dapat memicu timbulnya vektor Aedes aegypti, yaitu nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Contoh perilaku masyarakat yang membuang sampah bekas makanan atau minuman secara sembarangan yang memicu munculnya genangan air ketika hujan yang merupakan tempat berkembangbiaknya suatu nyamuk. Sekian presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.